Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada semua partisipan di dalam webinar ini dari seluruh Indonesia untuk mengikuti peluncuran acara Guru Penggerak saat ini. Pertama, saya ingin ucapkan bahwa program Guru Penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud maju ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran siswa-siswi kita. Guru penggerak adalah yang namanya ujung tombak, itu adalah guru penggerak. Karena dia yang akan menggerakkan perubahan yang real. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru, kepada manusia dewasa yang memimpin unit-unit pendidikan, yang memimpin kelas-kelas kita. Perubahan harus terjadi di situ. Jadinya ini adalah salah satu inisiatif terpenting di Kemendikbud saat ini. Izinkan saya melakukan sedikit pemaparan mengenai filosofi atau filsafat daripada guru penggerak dan mengapa program ini begitu penting. Silakan, bisa dipaparkan. Ya, sekedar untuk mengingat lagi bahwa ini adalah episode kelima daripada Merdeka Belajar. Episode 1 seperti yang kita ingat adalah ujian nasional assessment dan juga beberapa merubah menjadi asesmen kompetensi dan beberapa relaksasi daripada peraturan PBDB atau zonasi. Episode 2 seperti yang kita ingat adalah Kampus Merdeka, di mana kami membuka dan memberikan berbagai macam fleksibilitas dalam akreditasi, dan kami juga membuka pernikahan massal program studi baru, dan juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk sampai dengan 2 semester di luar kampus dan 3 semester di luar program studinya untuk benar-benar memerdekakan mahasiswa. Di episode 3 kita membantu efisiensi mekanisme bantuan operasional sekolah untuk mentransfer langsung ke rekening sekolah agar kepala-kepala sekolah dan guru-guru mendapatkan dananya tepat waktu. Tentunya juga accountabilitas yang tinggi. Dan kami pun memberikan maksimum fleksibilitas untuk penggunaan dana BOS kepada kepala sekolah, apalagi di situasi pandemi seperti ini yang kita berikan berbagai macam fleksibilitas penggunaan anggaran untuk protokol kesehatan, untuk kuota internet, untuk murid maupun juga guru. Dan episode keempat, kami meluncurkan program organisasi penggerak, di mana kami melibatkan dan mengundang berbagai macam organisasi pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah kita meningkatkan kualitas hasil belajar. Sekarang kita masuk episode kelima, teman-teman, untuk membahas guru penggerak. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Tapi apa tujuan kita? Apa objektif atau tujuan daripada Merdeka Belajar? Disinilah kami ada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana kita mengidentifikasi 6 profil utama apa manusia masa depan Indonesia yang ingin kita bentuk, punya profil seperti apa. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disinilah moralitas, integritas, spiritualisme ada di komponen. Ya. Kedua adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berkarya, kemampuan untuk menemukan jalan-jalan yang tidak konvensional, beradaptif terhadap perubahan, dan juga berinovasi
selalu senantiasa berinovasi. Kita ingin anak-anak kita bergotong royong, kemampuan kompetensi berkolaborasi dan bekerja sama sebagai suatu tim akan menjadi kompetensi yang terpenting di dunia kerja masa depan kita. Keempat, berkebinekaan global. Mempunyai rasa hormat terhadap perbedaan, mencintai keberagaman nasional kita, mempunyai spirit nasionalisme yang tinggi, dan saling mencintai sesama etnisitas, sesama agama, merasa spirit kesatuan itu terjadi. Dan yang kelima adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan memecahkan permasalahan, kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, dan juga kemampuan berpikir secara terstruktur dan kuantitatif. Inilah namanya bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kemandirian. Kemampuan siswa-siswi kita secara independen, secara mandiri, mencari ilmunya sendiri. Secara mandiri, proaktif melaksanakan kegiatan bekerjanya maupun belajarnya. Dan punya pemikiran yang mandiri sehingga tidak mudah tergoyah, tidak mudah tidak mudah mempercayai informasi atau dibawa dalam grup-grup lain, tapi punya pemikiran yang merdeka dan mandiri. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini adalah objektif atau tujuan utama capaian Merdeka Belajar, dan guru penggerak pun harus memiliki karakteristik 6 profil pelajar Pancasila ini. Bagaimana kita ingin merubah generasi berikutnya tanpa guru-guru penggerak di berbagai macam daerah mempunyai dan menghayati karakteristik profil pelajar Pancasila seperti ini. Jadi ini adalah tujuan utama kita dan tujuannya program guru penggerak. Berikut. Guru penggerak ini sebenarnya suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Adalah agen-agen perubahan yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, dan calon-calon pelatih program pelatihan guru. Program guru penggerak ini bukan hanya program identifikasi dan rekrutmen, tapi juga program pelatihan, pembinaan, dan juga untuk membesarkan dampak daripada guru-guru penggerak. Yang saya yakin ada guru-guru penggerak di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Hanya saja kita belum mengetahui siapa mereka. Program ini adalah program untuk mencari bibit-bibit pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan Indonesia. Itulah betapa pentingnya proses identifikasi ini, proses pembinaan ini sukses agar masa depan unit pendidikan kita terjaga. Apakah guru penggerak itu hanya guru yang baik saja, guru yang jago mengajar? Tentunya tidak. Guru penggerak itu bukan hanya guru yang baik dalam mengajar. Ya, jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwa perbedaan apa guru baik dan guru penggerak. Ya. Guru yang baik itu mendorong peningkatan prestasi muridnya. Guru yang baik mengajar dengan kreatif dan inovatif. Dan guru yang baik mengembangkan kompetensi dirinya secara aktif. Itu yang namanya guru yang baik. Nah, apakah itu cukup untuk menjadi guru penggerak? Tidak. Guru penggerak adalah guru yang mempunyai semua karakteristik guru yang baik, tetapi punya kemauan untuk
berinovasi, melakukan perubahan. Dia mendorong tumbuh kembang murid bukan hanya di kelasnya dia, tapi kelas-kelas lain pun untuk tumbuh secara holistik, mengikuti profil pelajar Pancasila. Guru penggerak akan keluar daripada hanya kurikulum apa yang ditentukan, tapi juga melihat apa saja standar pencapaian profil pelajar Pancasila dan bagaimana merubah semua aktivitas belajar untuk menjaga keutuhan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Guru penggerak akan termotivasi untuk menjadi coach atau mentor bagi guru-guru lain di dalam sekolahnya, bahkan di luar sekolahnya. Dan mereka menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan. Jadi guru yang baik itu berkinerja hanya dalam kelas, tapi guru penggerak harus punya dampak lain, dampak kepada guru-guru yang lain, dampak kepada sekolah dia, dan jadi suatu lilin obor perubahan di masing-masing unit pendidikan dia, bahkan di luar unit pendidikan dia. Berikut. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan guru penggerak, program guru penggerak ini? Pertama, kita akan melakukan proses rekrutmen dengan suatu proses yang sangat intens, suatu proses di mana kami akan memberikan kesempatan terbesar guru-guru terbaik, baik guru PNS maupun juga guru honorer, untuk bisa menjadi apply, ya, memasukkan aplikasi mereka untuk menjadi guru penggerak. Lalu akan ada programnya. Ya, bayangkan kalau untuk guru baru namanya program PPG. Guru penggerak pun punya programnya untuk melatih potensi kepemimpinan mereka, melatih potensi mentorship mereka, kemampuan mereka untuk membantu guru-guru lain, kemampuan mereka untuk melakukan perubahan di dalam masing-masing institusi pendidikan mereka. Jadinya ada programnya, ada sekolahnya, ya. Dan yang lulus baru menjadi guru penggerak. Pada saat mereka lulus, Kemendikbud beserta akan komit bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya, dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Dan kami akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua kepala dinas dan Pemda untuk memastikan ini terjadi. Dan itu suatu hal yang sangat penting, karena tanpa punya kepemimpinan di masing-masing unit pendidikan kita yang baik, yang tugas utamanya bukan administrasi sekolah saja, bukan pelaporan keuangan saja, bukan hanya logistik sekolah saja, tapi kalau kepala-kepala sekolah kita dan pengawas sekolah kita berfokus kepada kualitas pembelajaran, fokus kepada meningkatkan kemampuan masing-masing guru di dalam sekolahnya, barulah transformasi pendidikan akan terjadi. Kepemimpinan adalah segala-galanya di masing-masing unit pendidikan kita.